Annyeong 여러분, kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Alchemy of Soul episode 3. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, silakan cek videonya di playlist. Check it out! Janggang pergi setelah menitipkan anak itu. Pamangpa mempertanyakan apa yang telah terjadi, lalu berniat untuk menghabisi anak tersebut. Janggang mengatakan bahwa ayah anak itu telah tiada. Jangguk meminta agar wanita itu ikut diobati, walau dengan marah dan terpaksa ia mengikuti keinginan Jangguk. 살려주십시오. 둘 다 세종원으로 데려가라. Pamangpa mempermasalahkan Tuan Hyo yang memberikan dan membuka pintu energi. Namun Tuan Hyo berdalih kalau dia sudah tua. Tuan Hyo meminta miras milik Paman Park. Ketika mengambil, Paman Park malah dikagetkan karena minumannya telah habis. Sedangkan Dangu kini tengah menikmati miras tersebut. Yul yakin kalau Mudok menyimpan sesuatu, karena wanita itu memilih tetap diam walau disiksa. Melihat Paman Park datang, dengan terburu-buru Yul pergi, dan Dangu dalam bahaya. Di ruang rawatan akhirnya Mudok sadar. Ia melakukan itu agar para tetua yakin kalau Jangguk benar-benar sekarat, membuat Jangguk datang mendekat dan berbisik kalau selama ini tak ada yang memahami apa yang menjadi keputusannya, dan sekarang Mudok rela mempertaruhkan nyawanya untuk Jangguk. Karena Jangguk selamat, maka Mudok harus mendapati janjinya. Mudok mengajukan syarat kalau tak ada yang boleh mengetahui hubungan mereka, dan begitu keinginan mereka tercapai, maka hubungan mereka selesai. Jangguk berlutut di hadapan Mudok berjanji kalau dia akan melindungi Mudok sebagai gurunya. Di sebuah ruangan rahasia, ada seorang laki-laki yang tengah menghisap energi manusia agar tubuhnya tak kehilangan energi. Lelaki kepercayaan Jinmu mengatakan ia telah membuang jasad yang diduga Naksu ke danau, tempat jasa pemindahan jiwa berakhir. Walaupun laki-laki itu tak menemui bukti dari pemindahan jiwa. Jinmu pernah melihat bekas pemindahan jiwa dulu pada tubuh raja, yang telah bertukar dengan Janggang, gurunya, dan Jinmu mempelajarinya. Laki-laki itu meminta untuk menyelidiki rencana Songgrim yang dijual ke rumah bordil. Jangguk memberitahu dulu ia akan pingsan kalau ia mencelupkan kakinya ke air dingin. Berarti sekarang pintu energinya telah terbuka. Mudok memberitahu kalau dulu ia tak merasakan panas atau dingin karena telah menguasai teknik mengendalikan air. Dan tak banyak di Daeyo yang menguasai teknik itu. Lalu Mudok menceritakan bagaimana kehebatannya dulu. 처음 몸에 물의 기운을 모으는 집수, 물의 흐름으로 힘을 갖게 되는 묘수, 끼를 다룰 수 있는 그림자 살수. 나는 눈도 피도 만들어낼 정도야. Di sebuah gazebo, Kim Donju tampak bahagia. Pintu energi Jangguk telah dibuka. Bahkan, sang laki-laki di depannya itu diam saja. Kim Donju membawakan Jangguk ginseng, namun wanita itu mengira kalau Jangguk akan memberikannya kepada Mudok. Namun Jangguk menjelaskan kalau dia tak ingin Kim Donju kelelahan setelah kekacauan yang telah ia lakukan. Mudok tengah membersihkan halaman bertemu dengan Tuan Hyo mengatakan agar melakukan tugasnya dengan baik. Bahkan laki-laki tua itu menjewer telinga Mudok. 뭐 하는 짓이야? 너 좀 특이하구나. 맛이 있는 긴데. Laki-laki itu meminta agar jangan terlalu membenci Tuan Hyo, karena telah berkorban banyak untuk Jangguk. Jangguk yang tengah duduk dikejutkan dengan kedatangan Mudok yang tiba-tiba, dan langsung meraba bagian perutnya. Di sana ada sumber energi. 아니 내 뱃속에 뭐가 있다는 거야. 대단한 징계야. Paman Park meminta kembali mengambil energi yang ada pada Jangguk. Di lain tempat, Jangguk tengah membahas energi tersebut agar tak kembali diambil. Namun Jangguk harus tahu teknik pernafasan, yang mereka bisa contoh dari Soyul, ucap keduanya serentak. Di tengah memperhatikan Yul, mereka malah berdebat karena Mudok mengatakan bahwa Yul tak mudah disentuh, dan juga tak kekanak-kanakan seperti Jangguk, hingga Mudok auto dijambak. Lalu Dangu datang menanyakan apa yang mereka lakukan di sana. Jangguk mengatakan bahwa mereka sedang mengintip Yul atas keinginan Mudok. Dangu mengira kalau hal itu karena Mudok menyukai Yul, lalu menyampaikan kalau Jangguk ditunggu oleh Tuan Hyo.
Di saat Tuan Hyo ingin mengambil kembali kekuatannya, Janguk malah memberikan laki-laki itu miras hingga mabuk. Mudok menanyakan kegiatan harian Yul hingga tiba-tiba Danggu hampir terjatuh, dan dengan gesit Mudok mengambil berkas tersebut. 몸이 제법 날래구나. 지가 기르에서 춤을 좀 배웠어요. Yul menanyakan keberadaan pelayannya, tetapi Danggu langsung menorong wanita itu. Mudok mengikuti Yul sampai ke Jongjinggak, hingga menabrak Yul. Saat berada di dalam dan hendak kembali, ia dikejutkan dengan Yul yang sudah berada di belakangnya. Karena ada yang masuk, Yul membawa Mudok dan bersembunyi. Keadaan itu dimanfaatkan oleh Mudok, tetapi gagal ditarikan nafas ke-6. Ketika ingin menyentuhnya, Yul mendorong Mudok menggunakan kekuatannya. Saat kembali memeluk Yul, ia menggenggam peluit. Ternyata, kau masih mengingatku, Soyul. Yul yang tak mendapati peluitnya melihat Mudok yang tengah meniupnya. Di lain tempat, Janguk membawa Tuan Hyo yang telah mabuk dan Janguk sadar dengan misinya kali ini. Melihat Yul datang, Mudok mengatakan kalau dia memiliki banyak bakat. Yul meminta kembali peluitnya, dan benda itu berharga karena peninggalan temannya dulu. Namun Mudok malah ingin bertukar dengan teknik pernafasan Yul, atau dia akan mematahkan benda itu. Membuat Yul langsung menarik tangan Mudok dan meletakkan di badannya. Dan setelah itu, ia mengambil kembali benda tersebut. Janguk melihat kedekatan mereka, Janguk melarang karena hanya dia yang boleh sedekat itu dengan Mudok. 너 아까 유리랑 이 정도로 가까웠지? 이 정도 거린 나밖에 안 돼. Di istana, pangeran tengah berlatih dengan para prajurit yang diawasi oleh Jinmu. Jinmu memberitahu kalau pedang Naksu telah diambil oleh Janguk, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena posisi Guanju masih di keluarga Jang, dan ia juga anak dari Janggang. 아직 관주 자리는 장씨 집안이 차지하고 있지 않습니까? 아주 무례한 놈이군. 장욱 그놈을 완전히 꺾어줘야겠구만. Pamampa mengingat saat Janggang mengatakan kalau Janguk anak raja dengan bintang kerajaan. Kalau sampai hal itu terjadi, maka akan terjadi kekacauan karena memperebutkan kekuasaan. Maka ia mengunci pintu energi Janguk. Di aula, Pamampa mengatakan kalau ia berhak membawa pedang ayahnya, tetapi harus pergi dari Songrim serta meminta kembali lencana Songrim. 앞으로 장욱에겐 자유롭게 출입할 수 있도록 지급된 없습니다. 잃어버렸습니다. Janguk yang telah kehilangan lencana itu harus mendapatkan hukuman. Janguk menerima hukumannya. Danggu yang berniat membantu dilarang oleh Yul karena energi yang ada di dalam tubuh Janguk mampu untuk menahan pukulan itu. Janguk hanya menerima 99 kali pukulan, dan ia meminta 1 kalinya untuk Pamampa. 나는 이 아이를 Hingga pukulan Pamampa mematahkan kayu, dengan membatin kalau itu yang terbaik untuk Janguk, agar ia bisa selamat tanpa mencari jati dirinya. Dengan tersenyum menyakitkan, Janguk meminta Mudok membawa pedangnya lalu pergi dari sana. Dan episode 3 pun berakhir. Lanjut episode 4.